Sumo, quickly, quickly. Please call for the accused. Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat, video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Film yang akan kita rekap kali ini adalah film bergenre misteri dan thriller yang berjudul Murder on the Orient Express. Film ini diarahkan oleh sutradara yang menjadi pemeran utama dalam filmnya, yaitu Kenneth Branagh, dan diadaptasi dari novel terkenal karya Agatha Christie. Bukan sembarang film, Murder on the Orient Express melibatkan aktor dan aktris kelas A untuk memainkan karakter-karakternya. Dua pemenang piala Oscar, Judi Dench dan Penelope Cruz, terlibat dalam film ini. Selain itu, 4 artisnya juga masuk dalam nominasi Oscar, yaitu Kenneth Branagh, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer, dan Johnny Depp. Dan karena keeksisan dan ketenarannya, di tahun ini film ini juga mengeluarkan sequel yang berjudul Death on Nile, yang juga melibatkan artis papan atas seperti Gal Gadot. Gimana? Penasaran sama alur ceritanya? Tonton terus video ini, check it out. Film berawal di tahun 1934, seorang detektif terkenal bernama Hercule Poirot diminta oleh kepala inspektur untuk memecahkan kasus pencurian relik berharga yang terjadi di gereja Yerusalem. Dalam kasus pencurian tersebut, 3 orang diantaranya, yaitu rabi, pendeta, dan imam, dinyatakan sebagai tersangka. Karena sebelum terjadinya pencurian, mereka berada di dekat relik tersebut membahas tentang pembagian area pasar dan diawasi oleh kepala inspektor. Sayangnya, polisi tak menemukan bukti apapun dalam kasus ini. Namun Hercule yang sangat detail dalam segala hal dan menjunjung keseimbangan serta keadilan menemukan petunjuk kecil yang ditinggalkan oleh pelaku. Ia menemukan sebuah retakan kecil bekas sepatu boot di lukisan yang berada di bawah relik, yang menandakan bahwa pelaku memanjat menggunakan sepatu boot mahal untuk mengambil relik tersebut. Faktanya, ketiga terduga pelaku tersebut sama sekali tak ada yang memakai sepatu seperti itu, karena mereka berasal dari kalangan yang hidupnya sederhana. Hanya 1 orang yang terlihat oleh Hercule memakai sepatu itu, yaitu kepala inspektor. Awalnya inspektur menolak tuduhan itu, namun tanpa ia ketahui, Hercule sudah menyuruh seorang polisi untuk menyelidiki kantornya. Dan benar saja, polisi tersebut menemukan relik berharga itu di kantornya. Merasa terpojok, kepala inspektur itu pun mencoba melarikan diri, namun gagal karena Hercule berhasil menghentikannya. Dan kasus itu pun akhirnya terselesaikan. Setelah menyelesaikan kasus tersebut, Hercule yang sudah lelah memutuskan untuk liburan ke Istanbul dan tak menerima kasus apapun. Hercule ke Istanbul menggunakan kapal. Di kapal itu ia bertemu dengan seorang wanita yang mengenalinya bernama Mary de Benham. Mereka pun berbincang sebentar. Hercule melihat Mary di sana bersama seorang dokter bernama Dr. Arbuthnot. Mereka berdua seperti membicarakan sesuatu yang cukup rahasia dan kemudian pergi satu sama lain. Beberapa jam berlalu, sampailah Hercule di Istanbul. Di sana ia bertemu dengan kenalan lamanya, Bog dan istrinya. Bog adalah direktur operasional dari kereta Orient Express. Saat berbincang-bincang dengan Bog, Hercule mendapat surat bahwa ia diminta untuk menangani sebuah kasus yang terjadi di Inggris. Akhirnya Hercule meminta Bog untuk mencarikan ia sebuah kabin di kereta Orient Express untuk perjalanannya ke London. Hercule akan mengganti liburan dan istirahatnya di kereta saja hingga ia sampai di London. Pertama masuk kereta, Hercule tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Hubbard. Terlihat Hubbard sangat ramah padanya. Di kabin, Hercule juga satu kamar dengan seorang pria bernama McQueen. Hercule benar-benar menikmati masa-masa liburannya di kereta. Ia sarapan dan membaca buku kesukaannya dengan senang hati, bahkan mengobrol santai dengan Bog di restoran. Di restoran itu, Hercule juga melihat ada Mary dan Dr. Arbuthnot yang tampak seperti tak kenal satu sama lain. Namun saat sedang asik membaca buku sendirian, Hercule tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Rasset. Rasset adalah seorang pedagang karya seni, namun masih pemula. Selama berdagang, ia pernah tak sengaja menjual barang palsu ke pembelinya. Dan akhir-akhir ini, ia sering mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang.
ia meyakini itu adalah ulah dari salah satu pembelinya yang tertipu. Oleh karena itu, ia menawarkan Hercule pekerjaan untuk menjaganya sampai dia merasa aman. Namun Hercule langsung menolak karena ia menilai Rased bukanlah orang baik-baik. Di malam hari, saat Hercule sedang membaca buku, ia mendengar suara aneh di kabin Rased dan Nyonya Hubbard. Kondektur Pierre Michel yang duduk mengawasi kabin mengecek dan mengetok kabin mereka. Namun tak terjadi apa-apa. Hercule juga melihat seorang wanita memakai jubah merah keluar dari kabin dan berlari. Entah itu siapa. Tak merasakan ada keanehan, akhirnya Hercule pergi tidur. Sudah hampir tertidur, tiba-tiba di luar terjadi longsor salju, mengakibatkan kereta keluar dari jalurnya dan berhenti mendadak, memporak-porandakan penumpang hingga keluar dari kabinnya. Hercule yang berada di luar melihat penumpang di sebelahnya sedang sibuk membereskan barangnya. Di antara barang pria tersebut, Hercule melihat foto seorang anak kecil memakai topi seorang sopir. Esoknya, Bock menjelaskan masalah yang terjadi pada kereta dan mencoba menenangkan penumpang bahwa saat ini bantuan akan segera datang jika mereka tak juga sampai di stasiun. Di tempat berbeda, Hercule yang baru keluar dari kabin berpapasan dengan Masterman, pelayan dari Rased. Hercule melihat Masterman memanggil Rased, namun Rased tak juga membuka pintu dan mengeluarkan suara. Hercule pun mengintip di bawah pintu kabin Rased. Ia merasakan udara yang sangat dingin, pertanda bahwa jendelanya terbuka dan ada hal yang menjanggal. Hercule kemudian menyuruh Masterman memanggil Bock dan Dr. Arbuthnot. Sembari itu, ia mencoba membuka pintu dan menjebolnya. Tak disangka, ia menemukan Rased sudah tewas dengan tubuh penuh darah. Hercule kemudian meminta Arbuthnot memeriksa tubuh Rased. Dan didapatlah hasil bahwa Rased ditusuk beberapa kali secara tak berpola dan diperkirakan waktu kematiannya adalah pukul 2 pagi. Michel sang kondektur yang selalu mengawasi kabin tak melihat siapapun yang masuk di kamar itu semalaman. Penuh kebingungan, Bock kemudian meminta bantuan Hercule untuk menyelidiki kasus tersebut. Awalnya Hercule menolak karena saat ini ia hanya ingin beristirahat. Bock lalu menjelaskan jika Hercule tak menolongnya dan meminta bantuan polisi, mungkin polisi akan langsung menangkap seseorang yang hanya ingin mereka tangkap tanpa menyelidikinya, seperti menangkap Marquess karena namanya ataupun Arbuthnot karena warna kulitnya yang berbeda ras. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, Hercule menerima kasus tersebut. Ia memulai investigasi dengan menyelidiki jasad Rased dan TKP. Rased ternyata ditikam 12 kali dengan tusukan yang tidak berpola seperti kata Arbuthnot, dan waktu kematiannya sama dengan jam tangan miliknya yang sudah mati. Korban juga menerima tusukan tanpa perlawanan, padahal ia mempunyai pistol di bawah tempat tidurnya, dan itu diperkirakan karena ia meminum obat tidur yang ditemukan di bawah kasurnya. Tidak hanya itu, Hercule juga menemukan sapu tangan dengan huruf H dan pembersih pipa rokok. Begitu banyak bukti yang ditinggalkan oleh pelaku. Namun hanya satu yang asli bagi Hercule, yaitu kertas yang sudah dibakar. Hercule pun menggunakan cara sains untuk melihat kembali tulisan di kertas itu, dan ia menemukan bahwa itu adalah surat ancaman balas dendam atas kematian Daisy Armstrong. Hercule kemudian menceritakan sebuah kasus tentang keluarga Armstrong tersebut, bahwa 2 tahun yang lalu telah terjadi penculikan anak dari John Armstrong dan istrinya Sonia Armstrong. Anak mereka, Daisy Armstrong, diculik saat tidur, dan kemudian sang penculik meminta tebusan pada pasangan suami istri tersebut. Dengan putus asa, mereka pun membayar tebusan. Namun bukannya anaknya kembali, malah anaknya ditemukan sudah tak bernyawa dibunuh oleh penculik. Sonia yang sedang hamil muda mendengar berita tentang anaknya, terpuruk dan membuat ia melahirkan sebelum waktunya. Namun sayang, ia dan bayinya tak tertolong. Setelah kematian istrinya, John Armstrong rupanya meminta bantuan Hercule untuk menyelidiki kasus anaknya. Namun terlambat, John memutuskan mengakhiri hidupnya dengan luka tembakan di tubuhnya. Meski begitu, Hercule tetap menyelidiki kasus tersebut dan didapat bahwa pembunuhnya bernama Cassetti, yang ternyata adalah nama lain dari Rased. Jadi bisa dipastikan bahwa kematian Rased berhubungan dengan kasus Armstrong tersebut. Ia pun mulai menginterogasi satu persatu penumpang yang berada di gerbong tersebut, kecuali Bock, karena saat kejadian Bock berada di gerbong lain dan setiap gerbongnya dikunci olehnya. Interogasi pun dimulai dari McQueen, yang merupakan sekretaris sekaligus penerjemah Rased. McQueen adalah seorang mantan pengacara.
Dari McQueen, Hercule mendapat beberapa petunjuk bahwa selama ini Raseth sering diancam oleh seseorang melalui surat. Kemudian Nyonya Hubbard. Dari Hubbard, Hercule menerima sebuah petunjuk bahwa seorang pria yang diduga pembunuh sempat masuk ke kamarnya dan menjatuhkan pin seragam kondektur Orient Express. Berlanjut, Masterman, pelayan Raseth yang dicurigai memberi obat tidur pada Raseth dan ternyata ia mengidap kanker tiroid. Kemudian Pilar Estrapados, seorang mantan perawat yang merupakan orang terakhir yang melihat Raseth. Gerhard yang mengakunya seorang profesor namun ternyata mantan detektif. Marcus yang berprofesi sebagai penjual mobil dan mengaku tak pernah menjadi seorang supir. Padahal Hercule melihat foto anak Marcus yang memakai topi sopir. Mary, seorang guru geografi yang berbohong tak mengenal Arbuthnot. Padahal Hercule pernah melihat mereka berdua berbincang dekat. Putri Dragomirov yang ternyata adalah ibu baptis Daisy Armstrong dan pengagum ibu Sonia Armstrong, Linda Arden yang dulunya adalah seorang aktris papan atas. Dan terakhir, pelayan Putri Dragomirov, Nona Smith yang melihat kondektur mencurigakan yang bertugas saat kejadian. Setelah mendengar pernyataan Smith, Hercule, Bock dan kondektur Michelle langsung memeriksa koper semua penumpang, mencari seragam kondektur tersebut dan kimono merah yang diyakini Hercule dipakai oleh pembunuh. Namun sayang, mereka tak juga menemukan barang bukti tersebut. Hercule kemudian teringat, kopernya belum diperiksa. Dan benar saja, ia menemukan seragam kimono merah di kopernya dan seragam kondektur di koper Nona Smith. Di seragam kondektur tersebut, Hercule mencium bau alkohol yang sering diminum McQueen. Mereka pun langsung mencarinya. Ternyata McQueen sudah kabur keluar kereta dan membakar sebuah kertas. Beruntungnya Hercule yang lincah dan pandai berhasil menghentikannya. Hercule langsung menuduh McQueen sebagai pembunuh Raseth. Namun Arbuthnot menjaminnya bahwa saat kejadian McQueen sedang bersamanya mengobrol. Hercule lalu menginterogasi Arbuthnot. Hercule melihat Arbuthnot memakai pipa rokok yang sama seperti pipa rokok yang ditemukannya di TKP Raseth. Namun Arbuthnot mengatakan pipa tersebut bisa saja dimiliki oleh siapapun. Hercule kembali menginterogasi McQueen. Bersamaan itu, Hubbard tiba-tiba berteriak. Ia ditusuk oleh pembunuh yang ternyata masih berkeliaran di sekitaran kereta. Berarti McQueen bukan pembunuhnya. Di saat itu, ternyata ada koper penumpang lain milik bangsawan yang tak boleh diperiksa ataupun dibawa siapapun. Merasa ada yang aneh, Hercule pun mendatangi pasangan suami istri keturunan bangsawan tersebut. Mereka adalah Pangeran Rudolph dan istrinya Helena. Terungkap, di sini ternyata Helena adalah adik dari Sonia Armstrong. Setiap harinya, ia selalu mengalami ketakutan dan ketergantungan obat tidur. Hercule sangat kebingungan dengan kasus ini. Ia mendapat banyak petunjuk dan kebohongan dari setiap penumpang. Namun ia tak menemukan bukti konkret siapa pelakunya. Padahal selama ini ia selalu handal dalam menyelesaikan setiap kasus. Dengan kebimbangannya, ia menemui Mary berharap mendapat petunjuk lebih. Hercule ternyata telah mengetahui bahwa Mary adalah mantan guru geografi Daisy Armstrong dan sangat dekat dengan Helena Goldenberg. Hercule mencurigai Mary lah pelaku yang telah membunuh Raseth karena motif banyak mengarah padanya. Apalagi Mary juga banyak berbohong pada Hercule. Dan tak diduga, tiba-tiba seseorang menembak Hercule. Itu adalah Arbuthnot. Arbuthnot mengaku bahwa dialah pelaku dari pembunuhan itu, bukan Mary. Arbuthnot kemudian mengatakan bahwa John Armstrong sebenarnya adalah komandannya yang sangat berjasa baginya. Berkat John, ia dapat bersekolah di sekolah kedokteran. Ia sangat ingin menangkap Raseth, namun setelah melihat wajah Raseth, Arbuthnot berubah pikiran dan membuat rencana untuk membunuhnya. Akhirnya Hercule dan Arbuthnot pun bertarung. Sayangnya Hercule kalah. Beruntung Bock datang dan menyelamatkannya. Hercule kini sudah menemukan titik terang siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Ia pun mendatangi semua penumpang yang berkumpul di luar kereta. Ia membongkar satu persatu apa hubungan mereka dengan John Armstrong yang terkait dengan kasus ini. Pertama, Arbuthnot. Ia adalah teman John Armstrong yang sangat berdedikasi padanya. Selama mengenal John, Arbuthnot bertemu dengan Mary yang merupakan guru geografi Daisy Armstrong yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Juga sangat dekat dengan Helena, adik dari Sonia Armstrong. Selanjutnya, Putri Dragomirov yang merupakan ibu baptis Daisy dan pemilik dari sapu tangan berhuruf H yang dibaca dalam bahasa Rusia menjadi N, alias Natalia Dragomirov.
dan pelayannya, Nona Smith, yang ternyata adalah mantan juru masak Armstrong. Pilar, yang juga ternyata adalah pengasuh dari Daisy. Dialah saksi yang melihat Raseth membawa Daisy. Lalu Marcus, yang dulunya supir Armstrong. Gerhard, yang dulunya detektif yang ditugaskan untuk kasus Daisy, yang ternyata kekasih dari Susanne, korban yang dituduh sebagai pelaku kasus Daisy yang akhirnya bunuh diri. Dan ternyata adiknya Susanne juga berada di sana. Dia adalah kondektur kereta, Pierre Michel. Dan terakhir, orang yang paling sangat terpukul dari kasus Armstrong ini, Linda Arden, ibu dari Sonia Armstrong yang ternyata adalah Nyonya Hubbard. Hercule kini sadar bahwa pelaku dari kasus tersebut bukanlah satu orang, tapi mereka semua yang melakukannya secara bersama-sama. Akhirnya Hubbard mengaku bahwa dialah yang merekrut mereka semuanya. Ia pun menjelaskan bagaimana cara mereka membunuh Raseth. Setelah itu ia menyerahkan dirinya dan mengatakan bahwa hanya dialah yang pantas untuk ditangkap. Yang lainnya bukanlah seorang pembunuh. Mereka melakukan itu hanya untuk terlepas dari masa kelam mereka karena kasus Armstrong. Mendengar itu, Hercule penuh gejolak batin. Ia merenung memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di saat kereta sampai di stasiun London, Hercule memutuskan untuk keluar dan menyampaikan keputusannya bahwa ia yang selalu menjunjung keadilan dan keseimbangan untuk kali ini akan membiarkan kasus tersebut dan mengatakan pada polisi bahwa pembunuh Raseth telah kabur. Ia juga berharap setelah ini mereka semua menemukan kedamaian. Hercule kemudian keluar dan disambut sebuah kasus baru yang terjadi di Sungai Nil. Dan film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.